kameramen Jungkook untuk mengejar dan merekamnya. Pekerjaan yang sulit, tapi seseorang harus melakukannya. Yang pertama, kelas kardio yang tidak mereka ikuti. Siapa yang butuh gym saat Anda dibayar untuk mengimbangi Golden Magne? Dalam episode 87 Run BTS, Jungkook memberikan kameramen latihan seumur hidup sambil melarikan diri dari anggotanya. BTS sering bermain batu gunting kertas untuk memutuskan siapa yang melakukan apa. Mudah membayangkan operator kamera mereka juga memainkannya. Siapa yang menjadi juru kamera Jungkook hari ini? Run BTS pasti sesuai dengan namanya pada episode 87. BTS berlarian mencari konsonan dan vokal untuk membentuk kata-kata yang dapat mereka tukarkan dengan stiker. Setiap anggota harus menempelkan stiker itu di punggung lawan yang ditugaskan. Target Jungkook adalah J-Hope. Target RM adalah Jungkook. Permainan kucing dan tikus mereka membuat semua orang kelelahan, tetapi tidak ada yang lebih menderita selain juru kamera Jungkook. Awalnya, RM menyelinap dan menempelkan banyak stiker di punggung Jungkook. Jungkook menolak untuk terlihat lengah lagi, jadi begitu dia tahu identitas perburuannya, pengejaran dimulai. Jungkook berlari begitu cepat sehingga juru kameranya tidak bisa mengikuti. Yang kedua, Stairmaster. Lainnya seperti Stair Disaster Waiting to Happen. Berlari cukup melelahkan, tetapi pernahkah Anda mencoba berlari menuruni tangga yang berbahaya di malam hari sambil membawa kamera? Orang ini pernah. Dia terdengar terengah-engah saat mengejar Jungkook dan RM yang menuruni tangga. Yang ketiga, apakah panik adalah sesuatu? Pada satu titik, Jungkook secara tidak sengaja meninggalkan juru kameranya dan menghilang di malam hari. Editor acara itu mencatat perjuangan orang malang itu dengan teks berikut. Juru kamera Jungkook, kami selalu bersama. Kiri atau kanan, malaikat kamera gelisah. Kamera Jungkook sendirian di jalan, featuring direktur kamera. Meskipun saya sendiri dan sedih, aku tidak akan... Sampai dia bersatu kembali dengan Jungkook. Jungkook bertanya kepada juru kamera apakah dia merasa baik-baik saja, tapi dia mungkin terlalu kehabisan nafas untuk menjawab. Yang keempat, kemana dia pergi sekarang? Itu bukan satu-satunya saat Jungkook menghilang. Selama Bon Voyage 4 di Selandia Baru, Jungkook pergi mendaki tanpa memberitahu staf. BTS pergi ke Selandia Baru untuk memfilmkan Bon Voyage 4, tetapi Jungkook mungkin lupa tentang bagian pembuatan film. Dalam episode 2, Jungkook bangun pada suatu pagi untuk pergi berpetualang di alam, tetapi dia tampaknya lupa memberitahu staf. Seorang juru kamera terkejut melihat Jungkook di kejauhan, mendaki bukit tanpa ada anggota staf yang merekamnya. Menurut juru kamera kedua, Jungkook tidak sepenuhnya sendirian, dia punya teman berbulu dengannya. Jika staf berharap untuk bersantai pagi itu, mereka kurang beruntung. Juru kamera ini harus memulai paginya dengan mendaki bukit. Dia bisa terdengar terengah-engah di latar belakang, kemungkinan besar menyesali keputusan hidupnya. Jungkook kehilangan jejak anjing itu, tapi dia membawa kembali sebongkah besar es salju. Mengapa salju? Itulah yang ingin diketahui V dan semua orang. Ternyata, salju itu adalah hadiah untuk Jimin yang sangat menyukai salju. Itu bagus untuk Jimin, tapi untuk juru kamera, itu terlalu banyak. Yang kelima, staf atau teman bermain. Jungkook suka berbuat konyol di depan kamera. Siapapun yang memegangnya, baik itu tinju atau ciuman. Jungkook memiliki keunikan yang tak terhitung jumlahnya yang diketahui dan disukai penggemar BTS. Tetapi ada satu kebiasaan khusus yang membuat hati ARMY berdebar setiap saat, kebiasaan menciumnya. Ketika ARMY memikirkan kebiasaan mencium, Jin adalah anggota yang paling mungkin terlintas dalam pikiran. Jin menjadi terkenal karena memberikan ciuman kepada penggemar dengan cara yang paling terkenal. Namun kebiasaan mencium Jungkook sama ikonik dan menggemaskannya. Dia suka menunjukkan kasih sayang dengan mencium penggemar melalui kamera. Jungkook mulai melakukannya beberapa tahun lalu, dan apapun yang mereka lakukan, mereka tidak pernah siap untuk ini.
Dan terlalu menggemaskan untuk kata-kata, sutradara kamera BTS harus memegang kamera mereka dengan stabil tanpa tertawa terbahak-bahak atau mengagumi para member. Ini pekerjaan yang sulit, tetapi sekali lagi seseorang harus melakukannya. Berbicara tentang Jungkook dan kamera, ada beberapa momen lucu saat Jungkook terlihat berbohong di depan kamera. Menangkap Jungkook BTS dalam kebohongan seperti melihat kupu-kupu langka, itu bukan tidak mungkin tetapi jarang terjadi. Golden Magnet jujur, terbuka, dan dia jarang curang saat game. Tetapi sesekali dia ketahuan berbohong seperti kita semua. Yang pertama saat dia menyangkal pelukan. Pada tanda tangan penggemar, Jimin menyebut Jungkook sebagai pelukan. Semuanya. Jungkook memelukku saat dia tidur. Jungkook membantah dan mengatakan, dia mengatakan hal-hal aneh. Ketika Jimin bertanya padanya apakah dia suka dipeluk, Jungkook menjawab bahwa dia tidak suka. Bukti ini mengatakan sebaliknya. Yang kedua, saya bukan kelinci, saya manusia. Tidak hanya Jungkook menyebut dirinya kelinci setelah menyangkalnya, dia juga menyembunyikan kelincahannya dengan menyimpan wortel di tasnya selama drama komedi. Yang ketiga, aku bukan opa. Dalam lagu 2014, Boy in Love, Jungkook menyanyikan, aku ingin menjadi opamu. Tapi selama ini, dia sebenarnya tidak suka dipanggil opa.